Kebanyakan orang miskin Hmm. itu karena menurut mereka secara bawah sadar uang tidak penting. Ada banyak ya, ada belief, ada identity, ada value. Kira-kira itu yang kuncinya di situ. Itu yang perbedaan itu di situ. Identitasnya apa? Kita bedah aja. Yang sukses banget sama yang gagal banget, identitasnya apa? Yang sukses, yang orang sukses bisa gagal loh, tapi sukses lagi. Mumpung masih 12 masih bisa. Terus yang dilakukan teman saya, begitu itu kejadian, handphonenya dibanting sampai hancur. Mas investasinya di mana? Ngikut aku sih, aku punya banyak ini. Emiten. Iya, Saham. saham nggak terlalu banyak sih. Private label enggak. Itu nggak terlalu gambling. Daging Talks to Learn. Sudah bersama Koh Denny, Thank you. seorang master NLP yang bisa dibilang banyak mengubah mindset orang-orang menjadi sukses. Amin. Apa kabar Koh? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Mungkin kita mulai dari dasar nih Koh. Siap. Apa sebenarnya mindset itu? Kan banyak orang ini menjadikan mindset ini jadi ceng-cengan. It's all about mindset, it's all about mindset. Bener Jadinya juga jadi sih. ceng-cengan Bener gitu. juga sih. Padahal orang mungkin belum tahu mindset itu sebenarnya gimana sih. Gitu. Oke, so mindset itu sebenarnya kan mindset. Jadi set of thinking sebenarnya. Oke. Jadi pola pikir lah. Tapi pertanyaannya sebenarnya bukan ke mindset itu sendiri, tetapi kenapa mindset itu bisa punya pola pikir yang seperti itu. Nah, backgroundnya jadi panjang. Backgroundnya adalah kita punya identitas apa, kita punya value apa, kita punya belief apa, kita punya konsep apa. Itu sebenarnya identitas itu kayak, oh aku anak orang kaya, oh aku anak orang miskin, oh aku cuma seorang satpam, aku cuma ibu rumah tangga, aku Katolik, aku Kristen, aku Buddha, semuanya itu adalah identitas. Pertanyaannya adalah kita mau pakai topi yang mana ketika kita ngomong mindset kita. Itu pertanyaannya. Kalau kita bilang bahwa aku anak orang miskin gak bisa kaya, oh berarti kamu pakai topi itu. Kenapa gak kamu bilang aku calon orang kaya daripada backgroundku anak orang miskin? Itu satu. Kedua adalah kita punya belief apa yang kita percayai. Nah, belief atau percaya itu sebenarnya apa sih belief itu? Banyak orang nggak ngerti belief itu apa. Belief itu sebenarnya bukan kebenaran. Belief itu hanya sebuah ide yang kita konfirmasi berulang kali menjadi sebuah kebenaran bagi kita saja. Bahwa yang kita percaya benar itu belum tentu benar bagi orang lain. Maka ketika orang bilang bahwa aku punya belief dan pokoknya kalau mau bisnis harus punya modal. Apakah itu kebenaran mutlak? Jawabannya enggak. Itu kebenaran bagi lu yang percaya. Bagi yang nggak percaya, anakku coba. Oh, mereka konten-konten aja nggak pakai modal juga, dapat endorsan, dapat semuanya, affiliate, ya dapat duit juga anyway. Butuh modal? Enggak sih. Handphone pinjam punya papanya, nggak punya. So, belief adalah sesuatu yang cuman sekedar ide, nggak ada artinya, tapi otak mencari pembenaran sehingga ini menjadi benar. Pertanyaannya, belief ini benar atau salah? Sebenarnya pertanyaannya nggak boleh benar atau salah, tetapi beliefmu berguna nggak buat masa depanmu? Jadi kalau aku memiliki pemikiran ini, bukan benar salah sih, berguna nggak bagi masa depanmu, bagi goalmu, bagi tujuanmu? Jadi kita bisa dibilang nggak boleh ya bilang kayak, oh aku tuh cuman begini, aku tuh cuman begitu. Itu nggak boleh berarti. Bukan nggak boleh, tapi berguna nggak? Oke. Kalau aku bilang aku dulu aku anak orang miskin, misalkan begitu, berguna nggak? Statement itu berguna nggak? Bikin kamu pengen maju atau bikin kamu Jadi diam? lemes. Oke. Kalau malah termotivasi dan bikin maju, aku pengen membuktikan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau jadi lemes, buat apa? Ada nggak identitas baru yang bisa dipakai sehingga kita bisa maju? Tapi Mas, banyak juga orang nih udah kerja keras, udah ngubah mindset, kerja keras. Tapi kenapa dia tetap stuck gitu? Kompleks kalau itu. Karena bisa aja, I don't know, maksudnya ada banyak sekali yang jadi faktor kalau di situ. Oke. Ya, bisa aja mindsetnya, bisa aja memang kerjanya nggak pas, bisa aja value-nya nggak pas. Contoh, kita ngomongin value. Value adalah hal yang penting buat kita. Itu namanya value. Nah, banyak orang, saya akan menyebutkan kaya dan miskin bukan tentang kaya dan miskin, tetapi untuk memberikan kontras, deskripsi yang agak kontras gitu ya, supaya pemirsa di sini benar-benar tahu ini loh bedanya gitu. Kebanyakan orang miskin itu karena menurut mereka secara bawah sadar uang tidak penting.
Jadi banyak yang bilang kayak, dan buat semua orang kan ya duit ya penting lah. Gimana nggak penting sih? Pertanyaannya nih, kalau Mas Atta sekarang lagi jalan di pinggir jalan kebetulan aja terus dikejar anjing, terus lari dong. Lari. Pertanyaannya, lari itu suka lari atau kepepet lari? Kepepet lari. Kepepet lari. Most people akan kepepet lari karena kalau orang suka lari ya nggak usah nunggu dikejar anjing. Bangun pagi, lari dulu, pulang mandi baru ngantor gitu kan. Nah sama, banyak orang yang miskin, ini banyak ya, adalah karena mereka itu menganggap bahwa uang itu sebenarnya nggak penting. Maka omongan mereka clear banget. Udah kaya kok masih jualan. Udah kaya kok masih begini. Karena mindset mereka uang itu kagak penting. Kan lu udah banyak. Harusnya kan freedom. Di kepala mereka yang dicari sebenarnya freedom. Uang itu gak penting. Tapi bagi orang kaya, gua jalan-jalan aja mikirin bisnis. Karena apa? Karena uang itu penting. Jadi di pikiran terus. Kalau uang penting itu di pikiran terus gitu. Ini bawah sadar. Ya ini bawah sadar. Kayak begitu. Makanya dikumpulin beda value gak bisa nyambung kan. Orang kaya mikirnya adalah kayak gitu tadi. Orang jalan-jalan masih mikirin bisnis lah. Nanti mau ide ini, ide itu gitu. Yang sini mikir, lu udah kaya ngapain lu jualan, ngapain lu buka kelas lah, apalagi yang lagi rame sekarang itu kan. Nah karena value-nya memang berbeda gitu. Orang tidak ada yang malas sebenarnya. Yang ada hanyalah mereka melakukan yang menurut mereka penting. Ketika kita ngelihat orang misalkan kayak, lu kok malas-malasan sih, nggak kerja gitu. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah yang ngomong duit itu penting. Yang ngatain tadi loh, duit itu penting. Maka ketika dia melihat orang tidak bekerja, di kepala dia, lu malas-malasan. Tapi yang lagi malas-malasan, duit gak penting buat dia. Yang penting buat dia adalah relaksasi, freedom, happiness. Nah gue lagi scrolling TikTok, it's my happiness. It's penting. Jadi gak ada yang namanya malas, tetapi dia hanya melakukan sesuatu yang menurut dia penting. Kedua value yang berbeda, ditabrakin, hasilnya adalah judgment. Padahal nggak ada yang salah. Ini value-nya duit, ini value-nya relax. Ya it's okay kan sebenarnya kan. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga menurut dia gitu. Iya. Cuman problem terjadi ketika lu value-nya relax, tapi pengen duit. Jadi nggak klop gitu. Yang penting adalah relax, tapi mau duit. Nah ini jadi problem. Nah kalau menurut Kokoh, apa perbedaan mindset yang paling kontras dari orang yang berhasil sama orang yang biasa? Simple banget, bukan di mindset tapi di value tadi. Jadi yang ada banyak ya, ada belief, ada identity, ada value. Kira-kira itu yang kuncinya di situ. Itu yang perbedaan itu di situ. Identitasnya apa? Kita bedah aja. Yang sukses banget sama yang gagal banget, identitasnya apa? Yang sukses, yang orang sukses bisa gagal loh, tapi sukses lagi. Gitu. Nah ini mikirnya adalah aku bisa cari jalannya, aku bisa mencari tahu. Kalau misalkan aku belum tahu, aku cari tahu. Kalau yang di sini, alah mana bisa sih, aku kan cuman. Nah itu identitas gitu. Kemudian beliefnya juga beda. Yang di sini belief, aku kalau cari tahu aku bisa. Yang di sini aku nggak punya skillnya, aku nggak tahu caranya, udah berhenti. Bedanya di mana juga? Bedanya adalah banyak orang yang sukses itu sering takjub sama diri sendiri. Kita nanya nih sama orang-orang, mungkin di sini penonton di sini ada yang merasa kurang beruntung atau kurang sukses. Coba tanya, berapa kali Anda takjub sama diri sendiri? Damn, I'm good. Pernah ngomong gitu nggak sama diri sendiri? Kalau Mas Atta gimana? Kan sering ya? Kerennya gue ya bisa sampai segini dalam hati gitu. Nggak usah dipamer-pamerin, dalam hati aja. Achievement gue bisa sampai segini ya. Thanks God. Bersyukur ya. Bersyukur iya. Ya, bersyukur. Tapi kalau ngerasa I'm good, kayaknya aku selalu ngerasa aku tuh pasti kurang. Aku selalu ngerasa kurang. Lihat dikit, aku masih kurang. PD-nya muncul dari mana? PD-nya aku. Kalau ngelakuin sesuatu yang belum pernah dilakuin gitu. Bangun hotel deh habis ini. Pede nggak? Belum pede karena aku nggak punya kemampuan di situ. Nah, berarti masih masuk ke self confidence. Bikin podcast baru pede nggak? Tergantung bahasnya apa. Kalau bahasnya mungkin tentang aku bisa belajar sama orang, aku pede. Tapi kalau sekarang misalnya aku disuruh podcastnya agak tentang temenku lagi begini, itu aku agak-agak riskan tuh. Paham. Tetapi intinya adalah bikin sesuatu yang pernah dikerjakan sebelumnya, pede. Karena berarti, kita ngerasa kayak, oh ini berjalannya lebih bagus nih. Dan impactnya buat aku misalnya lebih oke misalnya. Berarti itu masuk di ranahnya self confidence.
Oke. Yang aku tanyain tadi bikin hotel, aku memang ambil yang bener-bener kayak di luar ranahmu lah gitu Oke, kan. oke. Dan kayaknya karena belum pernah ngelakuin, itu maksudnya ranahnya adalah self efficacy. Oke. Self efficacy itu adalah orang-orang yang bener-bener pede banget meskipun belum pernah ngelakuin. Itu beda loh. Oke. Aku bisa masak nih, diminta temanku ada pesta nih 17-an atau ulang tahun lah. Bantuin masak dong. Aku pede dong, aku biasa masak. Oh, Itu namanya karena udah kebiasaan. Aku punya skillnya gitu, Oke, dimintain oke. gitu. Nah, self efficacy adalah aku nggak punya skillnya, tapi diminta. I Ada orang see. yang akan sukses banget itu PD-nya di sini. PD di sini itu beda sama PD yang tadi. Oke. Karena ini udah ngelakuin, of course PD lah. Oke. Nah, yang ini itu ternyata butuh beberapa step. Yang pertama, bisa menerima diri sendiri. Oke. My weakness, my strength. Aku jelekku begini, aku kekuatanku begini, itu bisa. Kedua, self appreciation. Jadi appreciate sama diri sendiri. Yang ketiga, takjub. Oke. Nah, self efficacy akan muncul ketika kita takjub sama diri sendiri. Oh. So ketika kita sering bilang bahwa, wih, damn, I'm good. Itu PD level beda, di mana PD-nya itu bisa melakukan sesuatu yang bahkan belum pernah dia lakukan. Oke. Oh, contoh Another kayak level. misalnya aku main bola nih. Aku ngerasa kalau di kelas ini, di level ini gue bisa paling jago nih. Pede datang kan sama siapa aja berani main gitu. Itu berarti PD-nya karena kita ngerasa kita bisa gitu. Udah pernah ngelakuin? Udah pernah ngelakuin. Oke. Kalau hotel misalnya Mas tanya, mungkin karena aku banyak ngobrol sama podcast orang. Mas, hotel tuh paling lama BP-nya dan paling susah katanya untuk. Atau coba cari lain, apa yang nggak pernah dilakukan PD nggak? Yang nggak pernah nih. Oke, mungkin ya. Ketika aku sebelum punya anak, apa aja aku pede, Mas. Nuris ya? Noris. Sebelum aku punya anak, Mas tanya apa aja aku pede. Tapi pas sudah punya anak, misalnya orang nanya, ajak Bang, ayo bisnis tambang sawit. Wah, enggak deh, gua kayaknya udah hidup gue nyarinya tenang nih, tenang. Tapi enak loh, umur segini udah nyari tenang itu udah enak banget. Yang Iya, lain nyari masih tenang. Karena kalau tiba-tiba sawit, terus tiba-tiba nanti ada tanah yang kegerus, gitu juga tiba-tiba banjir. Wah, itu aku kepikirannya panjang tuh, Mas. Impactful buat orangnya sih. Yang menarik. bikin aku nggak pede itu impactful buat orangnya. Impactful buat orang. Menarik nih, menarik. Jadi menarik. ketika aku misalnya itu impactful buat orang sekitar yang akan positif, PD 100% even gue gak terlalu ngerti. Berarti value giving impact-nya kuat. Iya, kalau sekarang aku kayak gitu, Mas. Itu menurutku salah satu pendewasaan. Ya, Jadi kalau dulu yang penting cuan. Ya. Nah, after umur 26, 27. Ya karena aku udah kecapek. Bukan karena umur. Coba Iya, kalau sekarang belum udah. kecapek. Umur 26, 27 kayak impactfulnya dari yang aku bikin tuh apa? Misalnya oke, bikin restoran bisa buka lapangan kerja, targetnya puluhan cabang, bisa ribuan orang, gas. Oke, yang penting aku punya partner yang benar-benar mengerti, yang benar-benar mengerti dapur, mengerti orang belakang, dan aku kerjain bagian aku. Misalnya aku sebagai investor dan juga sebagai promotor. Misalnya promosi marketing aku. Tapi kalau misalnya aku juga disuruh bikin dari A sampai Z, aku ngelihat, oh waktuku kayaknya nggak bisa buat standby di toko setiap hari, ngetren tukang masak dan lain-lain. Aku nggak bisa nih. Bukan karena aku nggak punya mentalnya, tapi impactfulnya. Kenapa aku bilang impactfulnya? Ketika ada pelanggan datang, tiba-tiba komplain soal ininya itunya, ternyata datang tahu-tahu ada semutnya, pada uletnya gitu di makanan. Itu kan menurutku impactnya jadi buruk buat aku. Jadi ketika di suatu titik, Mas, aku pede ngelakuin apa aja, tapi aku akan ada sedikit rambu-rambunya, remnya, impactfulnya nih buat orang apa. Terus kamu sudah bersama orang yang tepat atau enggak. Karena di umur yang makin dewasa aku ngerasa kayak, oke, di umur sekarang kamu betul-betul membutuhkan partner yang benar-benar bisa kolaborasi sama kamu. Karena ini adalah kolaborasi era. Nah, begitulah pemahamanku. Jadi mindsetku jadi begitu tuh. Nah, sudah menjawab pertanyaanmu tadi. Di mana tadi apa saja kriteria orang sukses tadi? Ada identitas, ada value, ada konsep, ada belief. Termasuk aku harus punya partner yang bisa begini. That's your belief kan? Ya kayak gitu. Jadi itu yang menentukan sebenarnya. Nah, itu di breakdown, tinggal didatengin satu orang yang cukup sukses sama orang yang gagal tadi. Coba ditanya identitasnya, value-nya, belief-nya. Betul. Udah tabrakan banget. Jawabannya jadi mirip ya. Jadi iya, ini sangat kontras akhirnya di situ. Jadi konsep, belief, value, identitas. Oke. Di situ. Kan tadi Mas bilang akan jawabannya sangat kontras. Pasti mungkin ada beberapa orang jawabannya memang susah banget, takut banget akan gagal. Nah,
bagaimana menurut Mas kita menghadapi kegagalan? Jadi bukan gimana caranya nggak takut gagal, karena semua orang mungkin yang mau usaha memang harus siap gagal. Tapi gimana caranya kita menghadapi kegagalan gitu? Oke. So sebenarnya orang takut gagal. Gini deh, aku mundur ke belakang. Ada nggak bayi baru lahir itu takut gagal? Ya enggak, dia nggak ngerti kan. Nggak ngerti kan? Berarti gagal itu adalah sebuah konsep yang diajarkan. Oke. Karena ya namanya bayi baru lahir ya cuma bisa nangis doang gitu kan. Mau belajar jalan aja jatuh itu kan gagal. Jatuh ya berdiri lagi. Lari jatuh ya berdiri lagi, lari lagi gitu. Jadi dia nggak ngerti konsep kegagalan sampai keluarga, orang tua, lingkungan, sekolah, teman mengajarkan konsep kegagalan di dia. Dimana kegagalan mulai terasa menyakitkan. Contoh, ujian nggak naik kelas, nilainya jelek, pulang dimarahin, diteriakin. Ada yang sampai dipukulin. Kemarin ketemu orang yang sampai bener-bener orang tuanya nggak mau ngambil rapor kalau anaknya rankingnya nggak nomor 1 misalnya. Oh, karena saking Buat saya itu jadi merembet bahwa kenapa orang tuanya malu kalau anaknya nggak ranking 1. Itu jadi problem orang tua sebenarnya. Tapi karena anaknya dimarahin, ini jadi anaknya punya makna bahwa gagal itu sakit. Nah, gagal itu sakit, otak orang itu menarik sih. Pasti nggak mau gagal lagi. Tapi pengambilan jalannya bisa ada 2. Yang pertama, aku akan kerja sekeras mungkin supaya nggak gagal. Atau daripada gagal, gue nggak lakuin aja. Karena takut gagal. Karena kalau gagal bakal dimarahin. Bukan dimarahin, bakal keinget sakitnya. Keinget. Oh, jadi traumanya. Okay. Jadi aku beberapa kali ketemu orang di, kan banyak training company gitu ya, sales terutama. Kenapa sih kamu takut ngeprospek orang? Nanti kalau ditolak. Emang kenapa kalau ditolak? Berarti aku gagal dong. Kalau gagal nge-closing kan aku jadi orang gagal. Jadi sales gagal nih. Itu salah banget tuh ya. Emang kenapa kalau gagal? Dia tarik-tarik mundur waktu kecil, ternyata gagal itu dia dipukulin sama papanya. Jadi gak boleh gagal. Gagal itu sakit. Oh, ada tuh sales marketing yang mentalnya gitu? Hampir semua malah. Hampir semua kayak majority. Aku pernah ketemu satu sales property di kelas aku. Belajar ngonten. Udah ngonten lah. Udah belajar kok, udah bayar mahal. Ngonten lah. Gak mau. Emang kenapa? Takut apa? Kalau salah ngomong nanti dilihat banyak orang, diomongin banyak orang. Bentar, kalau diomongin banyak orang bukannya kalau viral gitu kan dia bilang. Tapi tetap takut. Gali dong ke belakang. Ternyata ini usia 34. Ternyata usia 12 tahun kelas 6 SD, dia pernah salah seragam sama gurunya, disetrap di lapangan, diliatin banyak orang, diomongin banyak orang. So keywordnya exactly persis. Jadi trauma tidak pernah expired. Traumanya masuk ke dalam jadi program. Hari ini takutnya tuh sama. Kan kayak buset deh, ini usia 12 tahun loh, sekarang 34 loh, 22 tahun loh. Traumanya tetap jalan karena itu program. Berarti kalau kita takut gagal, takut apa, jangan-jangan di belakang ini kita punya masalah yang belum selesai. Oke. Gitu. Karena kayak aku ngajarin anakku punya banyak piala lomba karate lah, public speaking, piano begitu. Beberapa orang nanya ke aku, gimana sih cara ngajarin anak kok bisa punya banyak piala begitu? Jawabannya simple, gagal is okay. Dari kecil aku bilang gagal is okay, coba aja gak apa-apa. Risikonya apa sih? Tuh kalau punya anaknya katanya mau sukses guys. Gagal is okay. Gagal is okay ya. Gagal is okay. Jadi kita harus nanamin mindsetnya gagal is okay. Kalau gagal gak okay, jangan-jangan yang bermasalah bapaknya. Ini anak ya. Bener-bener. Aku juga banyak sih nonton film orang curhatan di sosial media karena tekanan dari bapak ibunya. Exactly. Jadinya mereka jadi, bahkan ada yang sampai ini kan membunuh kan Mas. Waktu itu ada beritanya yang ditusuk itu loh, yang di Lebak Bulus apa Pamulang ya? SMP. Ya anak SMP. SMP kan? Karena disuruh belajar harus ranking. Akhirnya orang tuanya Nah jadi kalau misalkan anaknya nggak ranking 1 atau ranking 2 atau ranking 10 besar lah dan orang tuanya malu. Pertanyaannya, orang tuanya punya luka batin apa? Kok anaknya malu? Kalau saya sih gak apa-apa sih, anak saya ranking 11 juga gak apa-apa. Kalau aku tuh ngajarin tim marketingku atau anakku, aku selalu bilang gini. Tim marketing misalnya, kamu jangan malu nawarin apapun ke orang. Karena menurutku misalnya kamu mempunyai satu hari nge-approach 3 orang, kemungkinan menurutku kamu akan mendapatkan penghasilannya 0. Aku bilang gitu. Karena aku kan dari dulu basicnya sebelum jadi YouTuber adalah aku menawarkan produk kan. Dari makelar, AP, segala macam, jualan handphone Cina. Kalau sehari kamu pelanggannya cuma 3, ataupun kamu nge-approach 3 orang, udah pasti menurutku kamu gak akan dapat
Aku bilang gitu, walaupun kan bisa aja salah. Itu cuma menurutku, Mas. Iya. Kalau kamu berhasil satu hari itu nge-approach 10 orang, kemungkinan ada 1 orang. 10%. 1 orang yang akan melanjutkan bisa diskusi sama kamu. Jadi menurutku dalam ilmu dalam aku berjualan marketing ke endorse ke brand sampai hari ini, sampai aku titik hari ini, kamu approach ke 10 orang, kemungkinan 1 yang bisa kamu bisa kemungkinan dia berminat. Oke. Jadi kalau kamu mau 10 orang per hari, kamu harus 100 orang yang kamu approach. Yes, 10%. Jadi kamu harus siap menghadapi 90 orang itu, dia akan nolak kamu. Iya. 90 orang itu akan bilang, "Oh maaf ya Mas, aku lagi gak ada budget marketing. Oh maaf ya Mas, aku lagi gak berminat masuk. Oh maaf." Ini harus siap aku bilang. Jadi kalau kamu, apalagi kalau orang yang ngechat ke kamu, misalnya udah di titik, alhamdulillah nih Mas, dari titik aku tuh orang misalnya udah ratusan ribuan orang yang ngechat kamu nih mau nanya mau endorse. Iya. Yang kamu balas 3, ya udah kamu gak dapat apa-apa. Iya. Nah di situ aku lihat, makanya ketika aku lihat red mereka ngebales, "Oh enggak Bang, itu mereka cuma mau spamming." Nah, kalau kamu mindsetnya gitu terus, ya nggak bisa. Itu kamu yang udah nerima chat aja masih malas loh kamu jawabnya karena kebanyakan. Apalagi ngejar aku bilang. Gimana mentalnya orang yang ngejar? Iya. Orang yang ngejar tuh mentalnya, aduh, gimana mereka nawarin ditolak. Iya. Karena baru orang ke-10 kemungkinan mereka lumayan berminat. Itu juga belum tentu close deal. Aku bilang kan, kalau misalkan gak ada penolakan, profesi sales hilang, ganti kasir. Semua udah langsung bayar. Iya. Makanya aku udah ngomong mungkin sama hampir semua tamuku yang sukses-sukses, yang punya mindset yang bagus. Mereka bilang, kebanyakan ya ajarilah orang yang kamu sayang itu pertama kali jadi sales. Oh, setuju. Biar mereka itu selalu sudah siap menghadapi penolakan. Ya. Karena dalam hidup itu penolakan itu kamu harus siap ditolak terus, siap dikecewakan. Anakku kemarin belajar ini, kita buka stand, Primbus buka stand begitu, dia jualan, bawa papan, bawa banner, sampai dikejar di toilet orang-orang. Terus saya nanya, emang kenapa di toilet? Karena ternyata orang ngumpul di toilet, antri, ditawarin brosur, gak ada malunya. Saya bilang mumpung lu gak ada malunya ya hajar aja gitu. Anak kecil, keren. tawarin gitu kan. Nah disinilah kenapa aku salah satunya ngundang Kokoh. Konten Kokoh yang pertama kali viral masuk di FYP aku ataupun masuk di beranda aku tuh Kokoh lagi sama anak-anak. Oke. Menurutku ini deep ya. Gimana anak-anak bisa di umur segitu nurut segitunya sama orang tuanya, di challenge apa aja mau. Bahkan ilmu-ilmu yang menurutku itu belum di umurnya. Kayak kok dia udah ngerti finance, perhitungan, ini, itu dan lain-lain. Bahkan tadinya di konten ini podcastnya aku tuh mau balik. Pertamanya nanyain anak, baru nanyain mindset tadi. Karena guys, ini benar-benar menurutku suatu hal yang perlu kita pelajarin bareng-bareng. Gimana anak itu bisa punya mental yang kuat, berani dan lain-lain. Mungkin dari awal. Kan anak Kokoh ini udah terpapar dengan sosial media. Ya. Pasti ada yang meremehkan dong. Pasti ada yang iri dong. Ya. Pasti ada yang, masa anak begini, masa anak begitu. Ya. Haters lah kalau bahasa kerennya. Ya. Gimana caranya Kokoh mengajarkan ke mereka cara menghadapi haters? Oke. Caranya simple. Kemarin itu kalau kita ada haters, kemudian kita memiliki rasa kan kayak sebel banget nih. Oke. Aku bilang ke anak sih, feeling itu emosi itu udah banyak loh. Ada sebel, ada benci, tapi ada excited, ada curiosity, ada happy, ada peaceful, ada apa macam-macam. Kenapa kamu milihnya sebel? Kata-kataku milih, kenapa kamu milih sebel itu mengembalikan kontrol bahwa feelingmu bukan victim, feelingmu adalah pilihanmu. Oke. Jadi itu. Kenapa kamu nggak milih excited ya? Berarti kontenku viral. Pengertiannya yang kita bilang aja, ya ini ngajarin anak kecil ya, by the way teman-teman, ini ngajarin anak kecil ya. Anggap aja netizen di luar sana itu nggak ngerti apa-apa. Oke. Kamu yang lebih ngerti. Kalau kamu di hater sama yang nggak ngerti apa-apa, kok kamu marah? Dikatain anjing, apakah berarti kamu anjing? Enggak loh. Bisa jadi kucing ya. Bisa jadi kucing. Kan dikatain anjing kan di kepala mereka. Kan kamu tetap kamu. Kecuali kamu tiba-tiba membayangkan dirimu jadi anjing, kan masalahnya di kamu kalau gitu. Tapi kalau kamu nganggap dia itu orang salah ngomong, jadi gak ada artinya sebenarnya. Jadi pesan ke anak-anak adalah orang luar tidak bisa menyakitimu sampai kamu mengizinkannya. Jadi mereka kayak bodo amat. Of course anak kecil kadang-kadang kalau misalkan ketemu temennya benar-benar dikatain langsung begitu masih
masih ke-trigger. Kena tuh, kena. Kalau langsung diomongin langsung. Tapi kalau baca komen mereka udah ketawa-ketawa. Lucu ya mah ada mikir gini ya. Aneh ya mikirnya kok begini Oh, gitu. tapi anak-anaknya Koko udah bisa buka komen juga? Udah Umur boleh? 12 bisa lah. Oh, Udah boleh. SMP. Oh, maksudnya dibolehin sama bapaknya? Kadang-kadang mereka buka. Oke. Tapi mereka kayak udah bodo amat gitu. Oh, Udah nggak penting kan. Karena nggak penting jadi nggak peduli. I see. Nah kuncinya cuman feelingnya milih apa, kemudian maknanya milih apa. Kalau ada gini maknanya apa, kita ngajarin pemaknaan. Jadi kita tuh punya banyak pilihan makna. Enaknya dimaknai apa ya, diartikan apa ya kalau ada yang ngomong begini ya. Most people di luar sana maknanya cuma satu. Dia menyebalkan. Nyebelin banget nih, hater banget ini orang, goblok banget lah apa. Artinya cuma satu. Kita ngasih makna banyak supaya apa? Supaya kita bisa memilih feeling yang berguna buat kita. That's it. Oke. Caranya begitu. Nah, anak ini kan bisa dibilang mereka ini kayak kertas putih. Yes. Dan guru terbesarnya adalah pasti orang tuanya. Orang tua. Nah, sejak kapan sih mindset anak ini sudah bisa dibentuk menurut Mas? Sejak umur berapa? Wah, dari kecil banget sih ya, dari diajarin ngomong semua udah diajarin. Anak saya homeschool by the way. Homeschooling dua-duanya? Homeschooling dua-duanya. Karena I believe ya tadi itu, mindset terbesar itu dari orang tua. Jadi gak masuk sekolah dua-duanya? Nggak masuk sekolah. Mulai umur 4. Yang gede umur 5 tahun, yang kecil umur 4 tahun. Jadi dia bertemannya gimana? Temennya banyak. Ada di kelas karate, ada di kelas public speaking, ada di kelas olahraga yang lain, tenis semua kan ada teman semua tuh. Di workshop saya banyak ajak mereka workshop. Ikutan workshop. Nah, ikutan kelas workshop, ketemu teman di situ yang kebetulan sama-sama anak-anak begitu. Workshop anak-anak kan ya. Biasanya lebih menarik karena mereka sama-sama pembelajar kan. I see. Jadi diskusinya bisa kayak, bayangin anak saya itu pernah temannya datang dari Surabaya ke Malang untuk apa? Untuk podcast bareng di rumah umur 11 tahun. Aku ke rumahmu ya, kita bikin podcast ya. Buset, diskusinya begini juga, lucu gitu kan. Terus ngomong sama-sama kagok gitu. Tapi lucu gitu kan. I mean it's good gitu. Oke. Jadi memang nyari yang memang pembelajar, jadi bener-bener bahasanya kayak begitu. Jadi belajar matematika, IPS, IPA semua di rumah? Semua belajar, iya di rumah. Mamahnya berarti, mamahnya papa yang Mama ada, kemudian kita juga hire guru les kalau yang kayak begitu. Oke. Kenapa dulu Mas bisa milih, anak gue mendingan homeschooling? Karena I believe aku bisa ngajarin mindset better than school. Karena di school itu kita dicetak untuk sama, nggak bisa kreatif. Bayangin ya di sekolah itu semuanya disamain, seragam disamain, hasil ujian aja di ranking begitu keluar kita disuruh berbeda, kreatif katanya. Kan kayak beda banget ya, disuruh sama semua, sama yang lain semua, terus di ranking, habis itu keluar disuruh berbeda. Itu satu. Kedua mindset. Ketiga disiplin. Sekolah nggak ngajarin disiplin loh ternyata. Sekolah ngajarin disiplin by fear. Kalau telat disetrap. Begitu setrapnya hilang, fear-nya nggak ada, dia nggak disiplin. Anak saya super on time banget. Bayangin aja kemarin itu umur berapa ya? Itu mungkin umur 5 tahun apa 7 tahun gitu. Kita ajak biasa Imlek pulang ke Medan, ketemu engkongnya lah, kakeknya gitu kan. Terus engkongnya bilang gini, nanti ya engkong pulang jam 5 sore, kita jalan. Jam 5 kurang 5, anak saya, engkong 5 menit lagi pulang ya, ngomong ke orang rumah. Kurang 1 menit ngomong. Begitu jam 5 gak datang, engkongnya ternyata telat 5:30. Engkong gak tepat janji. Super on time banget. Nah itu saya ngajarinya ada tekniknya sendiri kan, yang tadi kita sempat ngobrol pakai kitchen timer, itu semua itu kita ngajarinya pakai itu untuk ngajarin disiplinnya semuanya. Karena kalau kita belajar di sekolah dan belajar ilmu, ini ngomongin ilmu, lah ilmunya cepet banget ya berubahnya. Kan mending bisa diajarin, bisa belajar sendiri mandiri daripada disuapin ilmu. Itu menurut saya sih. Jadi bisa belajar. Hari ini mereka lesnya Canva, CapCut, udah belajar. CapCut Canva umur 11 tahun ya. Iya, udah bikin movie sendiri. Kemarin udah syuting di belakang rumah gelap-gelap bikin short horror movie gitu. Oke, ya kita ya kayak dukung aja. Kita bekali dengan skill dan kemauan untuk belajar. Tapi kalau orang tuanya sibuk gimana Mas? Kan kalau Mas misalnya orang tua yang punya waktu buat ngajarin. Ada orang tua yang misalnya memang kita nggak bisa bilang dia bahwa bukan, kalau Mas memang kan orang istilahnya pengajar juga. Ya. Nah kalau orang tua yang nggak bisa ngajarin dan lain-lain, pertanyaannya gini, lebih tepat bahwa ini tidak untuk semua orang. Oke. Saya nggak menyuruh, kalian harus kayak begini, enggak juga. Nggak semua orang bisa kayak kita. Or hire tutor yang bisa. Pilihannya cuma itu.
Ya kan diajari sendiri nggak bisa, diajarin orang lain dong. Yang kita Iya, sudah iya. seleksi. Kalau nggak bisa juga ya udah sekolah aja pilih yang bagus. Iya, karena kalau enggak, kalau orang tuanya memang nggak punya waktunya, takutnya anaknya di rumah main game terus, Mas. Exactly. Jadi main gadget, jadi pemalas di rumah. Ya, jangan dikasih gadget. Jadi kasih gadget, bener. Menurut Koko, apa kesalahan terbesar orang tua Kesalahan terbesar dalam konteks apa nih? Kesalahan dalam konteks dalam mendidik anak, dalam Oh, simple. Anak itu spons yang tadi aku bilang spons Oke. banget dia niru orang tua. Banyak orang tua ngajarin anak mau dibentuk begitu, tapi problemnya adalah yang dipelajari anak adalah dia melihat apa yang dilakukan orang tua. Oke. Orang tua nyuruh anaknya, lu mesti rajin baca. Orang tuanya baca buku nggak? Lu jangan main gadget mulu. Lihat bapaknya main gadget mulu nggak? Iya. Itu kesalahan terbesar. Jadi pengen nyuruh tapi dirinya nggak ngelakuin. Kalau yang Mas tadi bilang katanya kesalahan orang tua salah satunya terlalu ngemanjain anak ya. Iya. Dan ya aku nih sebenarnya Mas ini agak mirip bapakku dikit. Keras Karena gak? Bapakku tuh lumayan keras, harus disiplin dan lain-lain. Dan kebanyakan adik-adikku hampir semua homeschool. Karena bapakku juga mindsetnya kayak Mas, merasa bisa mendidik anak lebih dari sekolah gitu. Tapi memang bapak ibuku punya waktu, memang dia pagi-pagi bangun subuh, anak-anak diajak morning briefing dulu ini dan lain-lain. Ya. Beliau juga sama tuh, katanya pendidikannya adalah anak itu nggak boleh apa aja yang dia mau dikasih gitu. Iya. Karena akan melemahkan mentalnya. Daya juangnya nggak ada. Dan ketika aku punya anak, wah ini gimana ya caranya? Karena ternyata pas punya anak tuh nggak tegaannya terlalu tinggi aku. Apalagi dua-duanya anak cewek nih. Kalau Mas kan anak cowok. Ya. Aku penasaran juga nih Mas punya anak cewek gitu. Seorang bapak punya anak cewek itu aku selalu penasaran gimana hatinya akan seperti apa gitu. Jangan sampai jadi princess Disney tadi. Iya. Ternyata jawabannya tadi jangan sampai jadi princess Disney. Iya. Kalau mau jadi princess Disney jadilah Mulan katanya. Iya, masih mending gitu kan. Punya fighting spirit. Kalau nggak nunggu cowok ini provider. Iya. Itu sih. Nah, kalau menurut Mas bagaimana caranya Mas menolak keinginan anak atau pernah nggak anak-anak Mas meminta sesuatu dan bagaimana responnya Mas gitu? Oke. Kalau nggak butuh, saya bilang nggak perlu alasan juga. Apalagi alasan papanya nggak punya duit. Itu paling kacau sih itu. Jadi anak akan berpikir bahwa aku orang miskin dan sebagainya itu gara-gara itu nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh. Nggak punya duit diam aja. Oke. Nggak usah beli ini, selesai gitu. Jadi nggak usah dulu. Tapi kalau misalkan minta sesuatu, kita biasain anak-anak itu sejak dari kecil mereka perlu ngelakuin apapun yang kita set di gamenya di rumah. Misalnya kalau kamu bisa beresin ranjang, kamu dapat poin, dapat kayak duit gitu, kayak poin tapi ada kertasnya kita laminating. Oke. Nah poin itu dikumpulin nih. Kalau punya 50 poin, kamu bisa tuker mainan. Oke. Mainannya kita beli di rumah, ada mainannya. Oh jadi dicetakin poin-poin, jadi Iya, di laminating. Laminating. Oke, contohnya dia habis ngapain dapat poin? Habis bersihin ranjangnya, habis itu Poin, dia baca buku, dapat poin. makanya habis. Biasanya kita lakukan sesuatu yang pengen kita ubah. Kalau makannya nggak habis, oke. Berarti kalau makannya habis kita kasih poin lebih besar untuk ngubah habit. Nah dia ngumpulin poin tuh. Wah gimana ya, seru juga ya. Poinnya buat Anakku beli gitu mainan. bisa gak ya? Bisa. Jadi oke, kakak makannya habis, dapat Kasih poin. poin. Poinnya Poin ya itu kayak kartu gitu. kayak kartu monopoli gitu. Poinnya Oke. 5 apa gitu, 5, 10 apa gitu. Nanti mainan tuh kita beliin, kita taruh di kamar. Dia boleh lihat tapi nggak boleh mainan. Nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai, ada poinnya. Lu dapat 50 poin, lu ambil itu yang 50 poin. Oh jadi kayak di time zone Kayak gitu di time ya? zone. Oke. Jadi dia akhirnya belajar di otaknya bahwa I have to do something untuk dapat something. Oke. Bukan tinggal minta. No, lu sendiri. Aku mau handphone, beli sendiri. Apakah ini akan membuat mereka jadi perhitungan? Better perhitungan daripada malas-malasan minta, mending mana? Oke. Kalau aku masih menimbang-nimbang pro and cons, mending dia punya semangat juang meskipun perhitungan dikit daripada loyo. Nasibnya akan lebih susah. Tapi dia nanti akan setiap bantuin papa. Nih aku bantuin papa ya, mana poinnya? Misalnya gitu. Enggak, apparently enggak Aku sih. pijitin papa nih, mana poinnya pak? Jadinya minta gitu mas. Oh ya, AC di kamar aku cepot ya. Udah kasih nih, kagak bayar lu. Utang lu lebih besar bro. Wih, keras juga ya kalau begitu. Enggak sih, anakku enggak gitu sih. Oh enggak ya? Enggak. Oh jadi Enggak dia sih. maksudnya enggak tiba-tiba, pak nih aku habis nyuci mobil papa, poin.
Enggak jadi gitu enggak ya? sih. Kita juga ngajarin sebenarnya adalah waktu itu penting banget sih sebenarnya. Jadi kenapa dia di homeschool, kenapa dia karena kita jadi punya waktu untuk do something, untuk belajar hal lebih gitu. Jadi kayak nyuci mobil buat aku selama bisa bayar aku bayar. Bukan ada perbedaan pandangan sih. Banyak orang punya anak ya harusnya disuruh gitu supaya ngerasain bener-bener nyapu ngepel begitu. Kita nggak kesana sebenarnya. Karena kalau misalkan bisa bayar waktu lebih mahal daripada uang. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada orang dia bantu nyapu nggak apa-apa kok dia nyapu aja, fine aja gitu. Tapi bukan berarti lu mesti nyapu ya untuk ini ya, nggak juga, nggak kayak begitu sih di aku. Oke. Karena kalau dulu di keluargaku kayak gitu. Jadi kalau tahu Torik adikku itu dia tugasnya masak nasi sama bersihin toilet. Nanti ada adikku yang namanya Sohwa tuh kerjanya dia harus cuci baju. Itu bisa dirotasi setiap hari. Yang Sajidah itu masak. Nah kalau aku itu dari halaman sampai lantai 3 nyapu ngepel. Semua memastikan karena kapten. Ya. Cuman kelebihannya karena Seru adikku juga. banyak. Jadi aku bisa atur-atur kan. Kamu bagian ini, kamu bagian ini. Jadi ada hal-hal yang aku gak usah capek. Tapi kalau sapu sama ngepelnya biasanya aku tuh dari atas. Saya bawa karena aku memang seneng juga nyusun-nyusun dan seneng ngerapi-rapiin. Jadi isunya begini, kalau misalkan aku ngebuang waktu untuk itu dalam waktu sehari, maka waktu itu sebenarnya bisa dipakai anakku untuk skill Belajar. public speaking, skill Oke. Canva. Aku lebih santai dari anakku. Jadi kalau ngajak main game aja aku nanya jadwal anakku gitu. Kapan lu bisa main game sama papa? Oh. Anakku yang bentar Pak, kayaknya hari ini nggak bisa Pak. Besok Pak jam segini sampai jam segini. Gitu sekarang. Oke. Sampai Oh jadi lo main game juga ada? ada kalau dia belum selesai tugasnya, baca buku apa semua belum selesai, nggak boleh. Selesaiin dulu. Oke. Nah menariknya ketika disiplinnya kuat, kapan hari itu kita pernah pagi-pagi bangun hari Senin. Senin itu jadwal, kadang-kadang kita punya jadwal nonton tuh Senin pagi. Jam 12 siang pertama itu nonton. Bioskopnya sepi, gak ada orang. Oke. Nah waktu itu bangun pagi jam berapa itu? Anak-anak itu kayaknya 6:30 itu sudah di meja semua udah ngerjain tugas. Kita sampai, lu ngapain 6:30 ngerjain tugas pagi-pagi, biasa bangun 7:30. Lah kan nanti diajak nonton, waktuku gak cukup nanti buat ngerjain tugas. Dia bisa atur schedule jadinya. Nah, kan jadi seru kan kayak gitu kan. Jadi kita ajak begini dia ngatur sendiri jadwalnya begitu. Habis itu jalan ya jalan gitu. I see. Nah itu yang nggak dapat di luar. Oke. Nah aku juga ngelihat kontennya Mas itu kan bisa ngajarin anak investasi sejak dini. Itu gimana Mas cara mengajarkan mereka bisa ngerti investasi sejak dini gitu? Dari kecil sih, dari mungkin usia berapa ya, 7 tahun 8 tahun kan mulai ngerti konsep duit. Itu sama mamanya selalu diajakin ngobrol tentang itu. Jadi kita biasakan bahwa kalau bisa ujung-ujungnya goalnya adalah barang konsumtif kita itu dibeli pakai passive income. Jadi sekarang setiap income mereka kita investasikan sehingga mereka punya passive income kecil-kecilan. Oke. Gitu. Oh jadi mereka juga punya udah investasi sejak dini? Iya, ngikut bapaknya lah. Dari umur? Semua angpaunya udah masukin ke investasi karena kena inflasi kan turun terus. Oke. Gitu. Tapi menarik sih, anak-anak diajarin. Anakku bahkan kemarin itu PR-nya adalah menghitung biaya bulanan keluarga. Hitung loh. Dia nyari di ChatGPT. Keluarnya 10 juta. Emang cukup 10 juta? Itu ChatGPT, ini listrik doang 10 juta nih. Terus berapa Pak? Cek, minta, kita punya accountant kan, ada rekapnya semua kan. Minta ke accounting kita, lihat itu bulanan kita tuh berapa tuh. Lihat, segitu ya. Nah, untuk hidup kayak sekarang tuh, itu segitu tuh. Ngisi bensin mobil, diajak dikasih lihat, nih berapa nih. Jadi dia kalau dapat misalkan dapat endorse 1 juta, 2 juta gitu. Lu ngisi bensin 2 kali habis bro. Kita ketawain lo. Lu mau beli game, bensin dulu aja gak jalan loh. Jadi kan punya gini, anak kecil tuh gak ngerti 1 juta tuh mahal atau murah. Itu dia gak ngerti sih. Tapi begitu dia bandingin sama effortnya, dia jadi ngerti. Jadi dari awal ya memang diajarkan seperti itu, biar paham. Oke. Nah, dengan yang pendidikan yang Mas lakuin ke anak gitu ya, pernah gak dia suatu hari komplain gitu? Pak kok aku gini sih gak kayak temenku, kan temenku tuh waktunya bermain ini aku kok Sayangnya masih enggak. Gak pernah? Bukan sayangnya sih, luckily enggak. Malah yang gede itu, dulu hidup masa laluku gimana ya, karmanya kok bagus banget hidupku hari ini. Very bersyukur. Bisa sampai gitu, hidup masa lalu segala sih ngomongnya gitu kan sampai. Oh malah statementnya kayak gitu ya? Dia bersyukur. Soalnya teman-temannya pengen kayak dia.
Time freedom Ah, lah, mau inilah, belajar kan kita punya jadwal belajar. Mereka kalau bosan belajar, naik sepeda dulu muter-muter, belajar lagi. Kalau yang oke. sekolah kagak bisa. Iya, iya, iya. Pagi-pagi, yuk tenis, bisa tenis tuh, ada les tenis. Temennya masih sekolah, masih ini nggak bisa. Ditukar mau nggak? Nggak mau sekarang. Lo mau nggak tuker? Main game boleh tapi sekolah lo sampai sore gitu. Nggak mau mereka. I see, I Jadi see. mereka sudah di level bersyukur. Jadi nggak komplain sih. Nggak ada Nggak ada komplain-komplain. komplain sih. Nah, bagaimana kalau dengan statement orang tua yang kayak, "Dulu aku susah, aku nggak mau anakku susah." Nah, itu kan banyak tuh, Mas. Pertanyaannya emang kalau anaknya susah emang kenapa? Karena Iya. meaningnya ternyata orang yang ngomong kayak gitu, kalau anakku susah berarti aku adalah orang tua yang gagal. Mmm, Pertanyaannya sebagai orang tua, kalau lu gagal emang apa? Ternyata ada luka batin kegagalan di masa lalu. Jadi mmm, kata-kata statement itu cuman surface doang. Belakangnya apa? Ternyata dia trauma sama kegagalan. Jadi kalau mmm. aku dulu susah, aku nggak mau anakku susah. Karena kalau anakku susah, artinya adalah gua gagal di track back ke belakang luka Oke, batin oke, oke. gitu. Karena kan sebagai orang tua kita pengen kayak, kita bisa provide anak kita No, susah dan lain-lain." sesusah-susahnya intinya adalah tidak membuat sampai anak itu trauma, sampai stres, sampai mau bunuh Mhm, diri kan enggak. Kan enggak ke sana ranahnya. Kan kita punya duit nih orang tua nih, kan kita jagain sebenarnya. Tapi biarin aja dia susah. Toh nggak mati anyway gitu. Kalau sampai mhm, nggak bisa makan ya kita bantulah. Tapi kan bukan nggak bisa makan ini urusannya. Nggak bisa beli oke. mainan, nggak bisa gadget, nggak bisa nongkrong sama temen gitu kan. Heeh, heeh. Biarin aja itu kan bukan kebutuhan, Iya, itu iya. keinginan. Karena yang orang tua harus provide itu kebutuhan. Kebutuhan aja, Kalau heeh. keinginan nggak harus Nggak harus, di-provide. heeh, nggak harus. Itu Itu kan harus anaknya sendiri yang iya. bisa. Ya kalau kalau Tap nggak bisa jangan mau, oke. jangan pengen dulu toh. Tapi kalau kayak Mas kan anaknya udah dapat endorse nih, Hmm, udah dapat, duit juga. hmm. Mereka ngerasa kayak, "Oh ya udah papa nggak bisa provide aku beri keinginanku, kan aku udah punya duit." Ya, Nah, Mas ngadepinnya gimana? nggak apa-apa, ada budgeting. Oh walaupun itu duit dia tetap ada Ada budgeting? budgeting. Jadi biasanya Oke. mau di sini kalau misalkan ditaruh di investment, ini sebulan dapat segini loh. Tapi kalau kamu pakai habis, berarti pokoknya habis loh. Kita ajarin kayak gitu. Ah, Bahkan mereka dari umur punya berapa itu diajarin gitu? I think sekitar 7-8an kita mulai Oh ajarin 7 sih. tahun, Mereka oke, punya oke, oke. les financial literacy juga. Kayak Amina Azura ya. Sekarang umurnya 3, 4 tahun, Ya, 2 tahunan lagi lah ya. kalau udah mulai ngerti duit lah ya. Iya, iya, iya. Di financial literacy diajarin aset itu sesuatu yang menghasilkan uang, liability sesuatu yang ngabisin uang Oke. gitu kan. Terus aku nanyanya ke mereka, jadi lu aset apa liability? Dan mereka jawabnya, "Ah, kalau aku belum ngasilin sih liability Pak," gitu. Tapi karena Oke, sekarang dapat endorse ya aset sih Pak, dia bilang begitu. Ya lucu juga oke. nih anak-anak nih. Tapi after nanti mereka ini kan sekarang masih homeschooling karena SMP, SD, SMP, SMA misalnya. Yes, Habis itu kan mereka akan ke kuliah kan, kuliah, Mas? yes, heeh. Iya kan? Apakah kuliah atau enggak? Apakah kuliah apa enggak? Simple, aku bilang ke mereka, mereka kan nanya, waktu itu, "Boleh nggak sekolah nggak? Karena apa gunanya sekolah?" Itu pertanyaan mereka. Oh ini malah dari mereka Heeh. statement-nya? Terus jawaban saya adalah, kalau kamu bisa ngasilin 50 juta income dari usahamu, rutin bukan karena endorse sekali-sekali, pokoknya rutin, boleh stop sekolah. Tapi belajar terus, boleh stop sekolah, termasuk homeschooling. Mmm, Karena sekolah, ini kebanyakan ya, by the way ini generalisasi sekali, disclaimer dulu, karena kebanyakan sekolah mengajarkan kita untuk dapat UMR. So kalau kamu bisa dapetin 10 kali dari UMR, kamu boleh berhenti sekolah. Karena lu udah tahu caranya. Dan di kepala saya simple, kalau dia bisa menghasilkan 50 juta sebulan, maka masa nggak pengen sih 100 juta? Kita pasti, manusia kan pasti pengen, pasti dia akan ngejar. Karena I believe fondasi anak-anak sudah di titik yang kalau ada sesuatu dia akan ngejar sih. Mau belajar itu mau, nggak ada masalah. Gitu. Di Oke. kepala saya. Tapi kan kalau di SD, SMP, SMA mungkin masih bisa homeschool. Kalau kuliah kan udah penjurusan nih, Yes. pengen kemana, Hmm. skill-nya apa dan lain-lain gitu. Ya, jadi jawaban tadi adalah, yang pertama adalah kalau misalkan dia nyampe itu di titik sebelum kuliah dan dia nggak mau kuliah, Nggak apa-apa gitu nggak kan? apa-apa. Oke. Tapi kalau misalkan memang harus kuliah karena ya mungkin nambah network, nambah Heeh. apapun itu, banyak opsinya. Tergantung dia mau kemana. Itu masih sekarang 12 tahun, kuliah masih 5-6 tahun lagi ya, kita lihat lah Kita nanti lihat seperti gimana apa. progresnya Iya, ya. seperti apa. Karena kan ada beberapa profesi misalnya dia pengen jadi pengacara kan harus kuliah. Iya, benar. Kalau dia pengen Itu jadi benar. dokter dia harus Ya. kuliah. Nggak mungkin dong tiba-tiba orang nih bisa jadi pengacara karena otodidak kan Saya nggak mau mungkin. nasi jadi dokter atau itu sih soalnya. Oh nggak mau ya? Atau pilot kan dia emang harus Saya nggak mau sih. sekolah atau apa gitu. Kenapa nggak mau? Karena
jadi nggak punya by the way bukan berarti semua orang nggak boleh jadi dokter, enggak loh ya. Ini biasanya netizen itu suka kayak begitu. Berarti nanti nggak ada dokter dong di Indonesia. Lo justru karena udah banyak dokter saya nggak mau saya jadi dokter gitu loh. Oh. Karena buat saya adalah saya suka menikmati kebersamaan bareng anak saya. Kalau dokter praktek terus begitu gak ada waktu buat keluarga. Oke. Itu personal riset lah. Dan mereka juga nggak ada yang mau jadi dokter anak-anak. Apparently kok enggak ya. Oh, iya, Jadi iya, pengacara begitu kok enggak gitu. Iya. Ya bapaknya entrepreneur ya, pengennya ngajarin anaknya jadi entrepreneur sih. Oke. Dengan alasan time freedomnya enak, bisa jalan-jalan kayak sekarang nonton pagi, tenis pagi gitu. Alasannya itu sebenarnya. Ya tapi kalau mereka misalkan tiba-tiba mau jadi dokter dan memang suka banget ya sudahlah. Tiba-tiba habis nonton podcast ini, kata bapak kayaknya boleh nih. Waktu dia suka jadi dokter, oh ya udah sekolah dokter. Ya. Dan ini bukan saran buat netizen ya, jangan yang diartikan ke sana. Ini cuma prinsip hidup Mas gitu ya. Personal. Oke. Pernah nggak kalau anak-anak Mas ini misalnya nih, dia punya prinsip yang beda dari bapaknya? Kan nggak, kadang-kadang memang di umur-umur masih kecil mereka ngikut, tapi nanti ada suatu saat mereka prinsipku begini Pak, aku nggak bisa ikutin Papa nih di prinsipku. Belum. Gitu. Belum ngalamin. Belum ngalamin. Kalau tiba-tiba ngalamin gimana? It's okay asal reasonnya clear. Karena kan value kita sama value saya sama value dia bisa berbeda. Alright. Jadi gak ada masalah sebenarnya. Cuman pertanyaan saya adalah ada gunanya nggak prinsip itu buat kamu? Okay. It's always kayak gitu. Ada gunanya nggak? Bukan bener salah. Jadi saya nggak akan ngeyel Papa bener kamu salah. Tapi ini ada gunanya nggak? Kalau ada gunanya, go ahead. It's okay. Oke. Dan value itu nggak harus sama kok. Saya sama istri juga berbeda value-nya. It's okay. Di saya value duit akan lebih tinggi. Of course sebagai ini kan yang mencari nafkah buat keluarga, of course duit lebih tinggi. My wife family lebih tinggi, ngurusin keluarga. Coba kalau dua-dua tingginya sama-sama di duit, maka keluarganya nggak kurus. Iya. Akan karir dua-dua gitu. Disitulah harus masuk sekolah jadi karena dari duit. Iya. Nah kalau Mas sendiri, anak-anak kan tadi kata Mas udah mulai suka bisnis. Terus orang tua, sorry, kita ulang dari tadi, lanjutin tentang rumah tangga. Nah gimana cara Mas bikin istri bisa satu visi misi sama Mas? Ini susah loh, kadang-kadang kan misalnya aku pengen anakku begini, istriku bilang enggak ya Pak, aku pengen mau anakku begini. Enggak, jadi kan pasti setiap orang tua tuh punya prinsip masing-masing. Kita pilih ini aja, role modelnya mau jadi kayak siapa? Role model mana yang kita bisa ikutin bersama? Ini oke nggak? Jadi kayak begini, kita diskusi tuh habis itu tuh. Oh dicari dulu sosoknya. Iya, mau jadi kayak gimana nih? Siapa tuh contohnya sosoknya? Pernah dibincangin? Waktu homeschooling kita punya temen. Waktu itu kita juga nggak mikir homeschooling, tapi waktu itu kita pikir punya temen yang homeschooling dan anaknya sudah mulai umur 17, 18. Kok keren banget begini ya? Tiba-tiba kita berdua jadi kayak, wah ini pengen nih jadi kayak begini nih, anak-anak yang kayak begini nih gitu. Okay. Itu udah klop tuh dari situ tuh. Nah karena value kita sudah matching, maka matching dalam arti ya saya kerja kemudian istri ngurusin keluarga, ya udah kita bagi tugas nih seperti apa gitu. Jadi dari awal dari goalnya dulu disamain goalnya, baru kita breakdown nih tugas-tugasnya seperti apa gitu. Dari situ sih. Kalau itu aja visinya berbeda kan akan jalan. Banyak orang itu menjalankan tanpa punya goalnya mau jadi kayak apa. Pokoknya jalanin aja gitu. Nah kalau jalanin aja value kita berbeda kan bisa tabrakan. Contoh, nih ada saudara gitu ya, menikah gitu, banyak bertengkar. Yang suami value-nya olahraga. Yang istrinya value-nya duit. Yang penting gitu. Of course yang penting dua-dua sama-sama ibadah penting. Jadi mereka klop. Family penting, sama-sama klop nih. Begitu ketiga, yang cowoknya itu olahraga, yang ceweknya itu duit. Pertama menikah gak ngerti beginian, bertengkar terus. Yang cewek bilang, lu gak kerja, nge-gym mulu. Ya itu berat loh. Sebagai cowok digituin berat banget. Yang cowok bilang, kalau gua gak sehat, buat apa duit? Sama-sama bener kan? Bener menurut masing-masing. Bener menurut masing-masing. Nah abis itu aku dudukin, aku breakdown begini. Ini loh, lihat nih. Kalian tuh memang berbedanya di sini gitu. Begitu mengerti, sudah gak pernah urusan. Oke. Ya memang begitu. Yang cowok selalu bilang, gue lagi capek nih, nge-gym dulu ya. Istrinya, kalau capek tidur lah. Kalau capek kok malah nge-gym gitu kan. Jadi berbeda gitu loh. Mindsetnya udah beda ya. Iya, ininya value-nya berbeda. Jadi akhirnya beda semua gitu. Tapi kok setuju gak kalau cewek emang bisa nyari duit, itu hidup cowok tuh akan lebih berat?
Maksudnya kalau cowoknya nih nggak kerja malah cowoknya jadi bapak rumah tangga yang bersih-bersih di rumah, ceweknya yang kerja itu hidup jadi lebih berat nih. Berat dalam konteks gimana nih? Iya berat aja gitu kayak wah kayak harga diri gitu loh. Oh, tiap orang beda-beda ya. Tiap orang beda-beda Ada ya? yang suka loh di Oh ada yang suka juga? ada yang suka gitu. Nah, kalau Iya suka juga ya sih. ya kan Iya kita juga ngukurnya pakai otak kita. Iya sih. Dimana kita yang ini kan yang bekerja juga. Sebenarnya aman aja lah ya. Iya. Maksudnya mau ceweknya yang nyari duit, suaminya yang ngurus ini juga nggak Meteran apa-apa. siapa yang dipakai untuk ngejudge itu gitu aja. Iya. Kalau orangnya baik-baik aja lah, kita netizen yang malah Iya. ribut Jadi gitu kan. intinya mah jangan ngikutin kehidupan orang lain lah ya. Karena value-nya beda-beda, Value-nya kepalanya beda-beda. beda-beda Oke, gitu. oke. Bisa jadi mungkin gara-gara suaminya bisa ngurus rumah tangga, back Malah end-nya lebih bagus. bagus. Jadi istrinya jadi bisa nyari duit lebih banyak. Iya. Iya. Gitu. Jadi Iya. jangan ngelihatnya cuman oh ini suaminya begini, istrinya begini gitu kan. Iya. Jangan juga terlalu mujui, oh tuh suaminya tuh bisa kayak gitu, istrinya bisa nyantai aja di rumah, kayak gitu juga kan. Kayak gitu juga. Kayak saya dan istri. Kita bagi tugas. Kita bahkan nyebutnya dia professional wife. Oke. Jadi bahkan kalau kita pergi begini atau pernah dia lagi traveling sendiri gitu, saya yang di rumah sendirian begitu. Mbak itu sudah punya semua sudah di print out jadwal makan, jadwal suplemen, di print out tiap hari sampai Sama istri. semuanya. That's profesional. Maksudnya kayak begitu gitu. Agak jarang kan istri yang kayak begitu. Jadi Sedetail itu ya. sedetail itu. Jadi memang kita supportingnya cukup oke. Aku jarang nih udah bahas anak-anak gini nih karena menurutku ini penting banget apalagi anakku udah menuju 4 tahun gitu ya. Ini bisa kita pelajari bareng-bareng lah buat orang tua di luar sana. Nah, Koko ada target nggak kayak anak-anak kamu bikin dong 100 juta pertama kamu kapan? 1 miliar pertama kamu Target kapan? nggak ada sih. 10 Target miliar nggak ada pertama sih. kamu berapa Target kapan? nggak ada Nggak sih. ada ya? Enggak ada sih. Kemarin tuh saya mikir gini. Ngomong sama istri kan. Ini anak-anak ini kok belum pengen cari duit ya? Oke. Belum pengen. Dapat sih endorsan dan sebagainya itu dapat sih, tapi ya belum pengen. Anak saya yang gede itu waktu makan di depan saya itu bahkan sempat nanya gini, "Pak, duit itu kan penting ya, Pak ya. Tapi kok aku nggak ngejar ya, Pak ya?" Ya karena bapaknya udah provide. Enggak, papanya nggak pernah ngasih duit loh. Uang saku nggak ada loh. Gak ada uang jajan. Uang Ya jajan nggak karena ada. nggak sekolah ya. Karena nggak sekolah, nggak dikasih Iya, duit iya. juga. Dari angpau iya, gitu. Nah, Oke. saya sempat ngobrol sama istri. Apakah di program ya bawah sadarnya ya? Kan kerjaan saya adalah memprogram bawah sadar. Apakah di program bawah sadarnya supaya duit itu jadi penting ya? Terus dia bilang biarin dulu lah masih 12 tahun, ntar kan muncul-muncul sendiri. Kalau mungkin 16 tahun, 17 tahun nggak muncul baru kita nanti pikirin. Tapi kalau 12 tahun belum muncul ya biarin aja, biarin dulu aja gitu. Jadi nggak punya target kita. Kita lihat aja. Oh dia tipe yang kalau gagal it's okay. Nyoba terus gitu, maksudnya nyoba Oke. terus. Disuruh belajar apapun, les apapun nggak pernah nolak. Kita nanya, kok lu mau sih teman-teman disuruh les ini? Nggak, males, nggak ini. Kok lu mau sih les ini, les A, B, C gitu? Lu kan explore. Gitu jawabannya. Kita pernah tes sidik jari juga kan kemarin itu kan. Anak saya itu sebenarnya zona nyamannya tinggi sekali. Kalau dia lahir di keluarga yang biasa dalam konteks general, maka dia magernya itu tinggi sekali. Karena zona nyamannya tinggi sekali. Nah kebetulan karena lahir di tempat kita, zona nyamannya dia adalah exploring jadinya. Jadi nyoba hal baru itu jadi zona nyaman. Oke. Jadi kalau nggak nyoba baru, gatel. Kayak aku mau ngapain lagi ya, gatel. Gitu. Which is zona nyaman itu bukan berarti mager artinya, tetapi apa yang menjadi kebiasaan gitu. Nah kebiasaannya exploring. Iya. Ya sudah. Karena dulu aku 11-12 tahun tuh udah mulai jualan tuh aku mas. Udah nyari duit. Makanya ini anak-anak enggak ya? 11-12 mungkin karena adikku 10 ya mas. Mungkin Jadi sih. ngerasa kayak wah adikku 10 nih. Tuntutan juga ya. Tuntutan. Jadi juga bukan sih. jadi tulang punggung lagi, tulang ekor, tulang rahang, tulang semua. Banting tulang lah. Banting tulang. Bantuin orang tua gitu kan. Wah, 11. adik gue banyak nih 11 kan. Aku kebayang sih kayaknya orang tua aku kayaknya kalau punya pemasukan 5 juta per bulan aja gak bakal cukup deh. Makanya. Anak 11 tuh. Aku bilang, 11. wah. Makanya akhirnya aku berhenti sekolah mas. Homeschool juga. Oke homeschool gue bantuin orang tua dah. Dagang, apa jualan, ngasihin duit. Tapi bukan buat aku mas. Jadi aku gak punya tabungan. Jadi aku tuh baru punya duit setelah aku lihat keluarga aku udah mulai bagus lagi. YouTube-nya udah mulai jalan. Baru tuh aku Aku lihat kok dari ini, Memisah dari diri. awal-awal. memisahkan diri untuk membangun empire sendiri. Aku bilang oh kayaknya keluargaku udah aman nih. Udah. Dan orang tua aku emang orang pinter-pinter ya. Jadi aku bilang wah udah kayaknya aku bakal punya keluarga juga. Jadi aku akan punya responsibility sendiri. Yes. Dan harus akan punya mimpi-mimpiku sendiri. Dan dari situ aku mulai Yes. sendiri. Nah kalau Mas lihat kan sekarang ini banyak fenomena anak-anak ini terlalu ketergantungan sama gadget.
Gimana caranya anak-anak ini nggak tergantung sama gadget dan di umur berapa mereka boleh pegang gadget? Jangan dikasih gadget. Jangan Banyak dikasih gadget. anak-anak tergantung sama ketergantungan narkoba gitu. Ya jangan dikasih narkoba gitu. Anak gadget is narkoba. Salah orang tuanya. Iya benar. Saya nggak kasih anak saya gadget. Sampai hari ini nggak punya gadget? Nggak punya. Tapi Umur kalau umur 11-12 nggak punya nggak gadget? punya gadget. Tahun ini 13 nggak punya gadget. Kalau mereka butuh, mereka pinjem. Kita punya, kita pinjemin. Selesai balikin. Oke. Jadi nggak akan berlebihan. Laptopnya aja ada timernya. Bisa diakses jam berapa untuk les untuk apa. Minta izin ke kita. Ma, aku bukain jam segini karena mau apa. Bahkan ketika mereka mau ngedit video pun ya kita kasih. Mau ngedit video, hasilnya mana nanti. Gitu. Jadi dikasih seperti itu. Kalau sudah terlanjur ketergantungan gimana? Kalau misalnya kemarin saya punya temen baik sih, anaknya bener-bener kayak sama handphone tuh, aduh gak bisa lepas. Dikasih tahu mamanya, waktunya ini gini terus, sampai ke toilet juga begini terus gitu. Umur? 12. Menurut 12. Saya bilang 12 masih bisa diperbaiki, 17 akan lebih challenging gitu. 12 kalau misalkan ini diambil, dia masih takut, dimarahin tuh masih takut. Tapi kalau 17 ini diambil terus dimarahin, dia akan benci. Oke. Jadi mumpung masih 12 masih bisa gitu. Oke. Terus yang dilakukan teman saya, begitu itu kejadian, handphonenya dibanting sampai hancur. iPhone-nya dibanting sampai hancur. Sama anaknya? Sama papanya. Sama papanya? Karena anaknya sudah mengabaikan papanya, mamanya, karena handphone. Saya bilang papanya kan terlalu baik banget, yang gak pernah gimana-gimana gitu. Saya bilang perlu di shock terapi sekali. Dibanting sama dia. Dibanting sampai hancur. Dibilang semoga gak keulang karena handphonenya iPhone. Efeknya semingguan diem, gak mau ini, marah kan ya, kayak marah. Tapi marahnya anak-anak kecil gitu. Tapi habis itu nurut dah. Jadi kalau dipanggil diapain itu habis itu nurut. Jadi habis itu dibeliin lagi sama papanya, of course. Itu shock terapi yang memang perlu dilakukan sekali. Untuk nunjukin bahwa lu salah dan ini perlu di-cut. Jadi shock terapi. Perlu nggak tiap hari? Enggak juga sih, sekali selesai. Tapi harus perlu ada sekali-sekali ya. Anak saya dulu, saya hampir nggak pernah marah di rumah. Jadi anak saya kalau ditanya kapan papa terakhir marah itu, dia kayak kapan, nggak inget gitu. Tapi saya pernah marah yang marahnya memang memilih untuk marah karena untuk ngajarin. Jadi saya marah itu kalau misalkan attitude-nya kurang ajar, dikasih tahu banting pintu, itu saya marah. Ya bentuk-bentuk kayak begitu, yang kurang ajar kayak begitu tuh, itu saya marah. Tapi marahnya memang memilih untuk marah, untuk shock terapi. Jadi kalau pernah itu yang se ekstrim kayak kalau nggak nurut, ya gak usah di rumah. Saya seret keluar. Anak Mas seret keluar? Ya sekali doang, seumur hidup. Marahnya cuma itu, abis itu udah gak pernah marah lagi, karena udah tahu. Tapi itu seru, aku inget di rumahku dulu lagi, aduh aku juga digituin ya. Bapak lu keluar gitu kan? Keluar udah. Sama gitu, tapi cuma sekali itu, that's it. Tapi kan ada yang berontak kadang-kadang, kayak aku termasuk berontak, habis dimarahin keluar, ya udah keluar, aku gak mau balik ke rumah, kabur sampai harus tunggu di chat. Udah 13, 11, ya 11, 12. Makanya saya bilang begitu semakin dewasa semakin bisa ini. Cepat berontaknya ya. Semakin padahal early. Gak punya apa-apa tuh, gak punya duit, gak punya apa, punya sepeda doang kan. Semakin early itu marahnya gak perlu segede itu gitu. Yang penting dia takut nangkep berubah. Iya gitu. Maksudnya shock terapi aja. Tapi marahnya adalah marah yang memilih marah, dalam arti adalah untuk membuat anak itu shock terapi. Tapi habis itu aku gak punya emosi apapun. Selesai ya, langsung selesai gitu. Banyak orang yang kebablasan tuh. Habis itu papanya yang atau mamanya yang marah terus, yang ngomel terus, kita enggak. Jadi kalau anak Mas dulu waktu kecil minta nonton Baby Shark tuh gak boleh? Oh gak apa-apa sih Baby Shark. Oh boleh? Iya, tapi gak boleh sambil makan. Pernah kejadian soalnya sambil makan begitu. Akhirnya kalau gak ada ini gak makan. Oh itu gak boleh? Itu gak boleh tuh. Gitu. Ya udah lu ngoceh-ngoceh, ngobrol-ngobrol sampai makan. Kalau mereka nangis-nangis mau kayak biarin aja. Lapar lo makan juga. Karena aku mulai kayak gitu Mas. Jadi aku baru-baru ini setahun 2 tahun dulu mungkin karena wah apa-apa kayaknya anak boleh ini itu. Sekarang gitu anakku nangis. Anak usia 3 tahun, minta permen. 4 tahun, dia akan ngetes boundaries. Oke. Gini boleh nggak? Begitu boleh dia akan lagi. Gini boleh nggak? Begitu boleh lagi terus dihabisin boundariesnya. Oh, jadi mereka ngukur orang tuanya juga ya? Ngukurnya pakai gitu. Kalau gua gini nangis bakal diturutin gak ya? Iya. Itu cara bahasa mereka tuh kayak gitu, ngetes boundaries, boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Boleh sekali dia akan, oh kemarin boleh kok. Kalau gitu. gadget udah nurut nih. Nah ngelepas gadget juga harus perlu ada penggantinya.
Oke. nggak ada gadget terus ngapain dia? Kan nggak mungkin bengong gitu. Emang Iya. suruh meditasi kan nggak mungkin kan. Gambar kayak baca buku, Iya, kayak main iya, bola, kayak banyak sebenarnya. Diganti kegiatan karena waktunya mereka tuh umur-umur bermain kan. Yes. Nah, problemnya adalah orang tua tidak sempat memikirkan penggantinya apa. Mikirnya cuma jangan main gadget. Nah, terus suruh ngapain? Iya kan? Iya, iya. Nah, ditambahin skillnya. Jadi mereka pas tadi nonton Baby Shark kan di mana TV? Mereka nonton Baby Shark ada di iPad. handphone dulu pernah, di iPad pernah. Tapi habis itu ya udah di TV juga pernah sih. Tapi Oke. nggak waktu makan. Selain waktu makan bebas mau nonton kapan aja. Nggak bebas sih. Ada jam-jamnya aja. Kadang-kadang kita Oke. ngajakin baca, kadang-kadang mainan lah, figur-figur kecil gitu kan ya oke. Sehari berapa jam? Boleh Kalau tanya screen time-nya. aduh aku udah nggak inget ya itu umur 4 tahun ya. Aduh paling nggak sampai paling 30 menit. Per hari? Sejam maksimal. Oke. Nggak sampai sejam lah, anak kecil soalnya. Oke, Kan oke. belum. Baby Shark dan sebagainya kalau lihat video anak kecil itu gerakannya kan pelan, bukan gerakan cepat. Iya. Karena pengaruh ke saraf otak. Jadi jangan dikasih video yang cepat gerakannya. Anak kecil tuh masih pelan gitu. Tapi 4 tahun mestinya sudah oke sih. Oke. Yang bahaya kalau misalnya 2 tahun setahun tuh terus gerakannya cepat, itu sarafnya kena. Berarti umur berapa mereka boleh pegang gadget? Butuhnya umur berapa ya kemarin tuh ya? Dari kecil sih pegang tapi kita ngajarin. Kita bener-bener pantau ngajarin tapi bukan dilepas. Kayak Oke. gitu, lebih tepatnya kayak begitu. Karena ada beberapa aplikasi yang memang buat anak kecil kan, buat ini gitu. Main game. Tapi lucu banget tuh anak kecil tuh. Ngelihat brosur di mobil sama dia di kirain iPad kan. Itu kita ngelihatnya waktu itu lucu banget. ya begitulah I think umur 3 tahun gitu. Oke. Jadi walaupun mereka udah dari kecil memang pasti terpapar sama gadget Pasti tapi terpapar. dibatasi. Dibatasi, kita Intinya pantau. gitu ya, dibatasi dan dibatasi. dipantau. Kalau bisa 1 jam lah ya. 1 Terus, jam per hari. Lah sekarang tuh lucunya adalah kemarin tuh saya ajak yang gede tuh main Nintendo Switch. Udah main 30 menit gitu. Pak udah ya Pak ya? Lah baru 30 menit. Ya mataku capek. Begitu. Buset, papanya malah pengen main lebih lama, anaknya udah kayak udah Pak mataku capek. Main yang lain deh, sepedaan. Oh malah anaknya sekarang ya. Oh, berarti papanya juga ikut kalau anaknya lagi main game. Saya lebih banyak main game daripada anak saya. Oh gitu. Berarti dia ngeliat bapaknya ya. Iya. saya main game banget kan soalnya, main game banget. Oke. Gitu. Main PS gitu. Main PS, main Switch, main PC, main Xbox, semuanya. Oh gamers. Berarti nggak apa-apa ya anak main game juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, tapi kan mereka punya tugasnya. Oke. Jadi saya minta schedule mereka. Kapan schedulemu bisa main sama papa? Roblox Roblox mereka main. boleh juga Roblox. Roblox main. Nggak masalah sih. Kalau dia katanya habis main Roblox anak jadi Karena bekalnya nggak kuat. menyakiti orang. Karena bekalnya nggak kuat, fondasinya nggak kuat. Oke. Anakku fondasinya udah oke. Gitu. Nanti kalau mau main Roblox dia pinjem Dia gadgetnya pinjem. ke papa. Dia pinjem ke mama sih. Oh ke mama. Jadi nanti habis itu harus balikin. Jadi beneran bukan punya dia gitu. Mau punya sendiri, beli sendiri. Jadi ini semua punya papa mama ya. Kamu cuma boleh pinjam. Tapi lucunya anak-anak itu ya ketika diajarin financial dengan benar dan semuanya dengan benar begitu ya, otaknya di programnya udah benar banget. Kemarin tuh aku tanyain, beli yuk itu apa? Steering wheel buat main PS, kan ada kursinya semuanya Iya. gitu kan. Yuk beli yuk. Alah apa paling dimainin sekali. Gitu jawabnya. Gak usah apa, paling dimainin sekali. Malah dia yang Lucu juga bapaknya pengen, anaknya gak usah. walaupun mereka punya duit sendiri. Mereka punya duit sendiri. Mau beli sih bisa, tapi gak banyak-banyak banget lah ya. Ya tapi at least kalau mereka punya duit kan, gue kan punya duit sendiri nih pak. Nggak kayak gitu mereka ya. Enggak, apalagi yang kecil tuh, enggak sih. Yang kecil malah enggak. Kakaknya minta laptop gaming gitu, yang kecil enggak, aku enggak pengen sih. Karena anakku tuh udah punya tabungan sendiri juga mas. Dia kan kadang-kadang ada endorse, ada ini kan kita sisihin. Iya. Mereka belum ngerti tapi aku investasiin. Iya, nanti dikasih lihat. Ini loh, kalau begini Investasi bisa ngasilin kamu. begini, ngasilin begini, Cuman diajarin. Cuman gitu. takutnya nanti gini, kan aku bilang kamu nggak boleh beli mainan ya kecuali kamu sudah melakukan ini. Lah pak kan aku udah kerja kecil nih. Dia minta beli ini, minta beli itu, gimana tuh mas? Kalau diajarinya kalau sudah gitu belinya pakai passive income. Oh. Jangan pakai duit sendiri. Oke. Jangan mentranslate keringat jadi duit yang kemudian kalau dibeliin barang duitnya jadi habis. Oke. Karena apa? Karena modal utamanya adalah tenaga dan waktu yang dimana ini nggak bisa nambah. I see. Tapi kalau passive income kan duit aslinya tetap ada. Oke. Nah, ini nggak apa-apa, lu pakai nggak apa-apa. Berarti anak-anak mas investasinya di mana? Ngikut aku sih, aku punya banyak ini. Emiten. Iya. Saham. Saham nggak terlalu banyak sih, ada private lending, ada macam-macam sih. Kripto? Kripto nggak terlalu gambling. Oke. Aku cari yang cash flow.
Oke, berarti yang kayak saham BBRI, BCA gitu. Emiten, ya itu sedikit sih, sedikit. Obligasi juga ada, kemudian Oh. reksadana pendapatan tetap juga ada. Menurut Mas paling safety untuk kita bapak-bapak yang udah punya anak? Obligasi paling safety. Berapa persen sekarang per Kalau tahun? obligasi kecil sih ya, 5,5, 5,5%. 5,5 sih, Oke, jadi 5,5. dari 5,5%-nya ini baru boleh dibelanjain gitu. Sebisa mungkin kayak begitu. Teorinya Oke. begitu sih. Mungkin ini udah masuk terakhir, tapi pertanyaanku masih banyak. Ini katanya Bang udah durasi 1 jam ya, tinggal sedikit. Oke, mungkin 2-3 pertanyaan terakhir aja kok. Bagaimana mengatur pengeluaran rumah tangga menurut Mas? Kalau kita penghasilannya berapa rumah tangga, berapa yang diinvestasikan dan lain-lain. Saat ini sih aku di sekitar 20%-an lah untuk keluarga Dari penghasilan. dari penghasilan. Penghasilanku udah passive income sih sekarang. Oh, Total jadi udah passive income. financial freedom udah. Udah freedom. Oke. Udah freedom, udah this business itu buat aku lebih ke passion karena pengen make impact ke banyak orang. Oke. Karena kan mental healing dan itu lagi Oke. dibutuhkan gitu. Income pribadi udah passive income sih. Nah dari Oke. situ kira-kira 15% paling. 20% lah maksimum. 20% lah, 20%. Kalau misalnya penghasilan orang itu 5 juta, Mas. Kayak gimana dia caranya membagi Dia bisa hidup pakai duit berapa dari 5 juta? Oke, misalnya 3 juta. Aku akan investasi ke otak sih. Oke. Karena investasi ke otak itu yang returnnya paling gede. Mau diinvestasikan BBCA, kapan naik 2 kali lipat? Nggak bisa. Mau nunggu kapan 2 kali lipat? Tapi kalau diinvestasi di otak, mungkin dalam 6 bulan 5 juta jadi 10 juta. Karena dia ngerti cara baru, dia bisa konten, dia bisa endorse, dia bisa affiliate, naikin itu lebih cepat daripada investasi ke ini instrumen. Instrumen ini belakangan. Tapi kalau 5 juta emang pengeluaran rumah tangga juga 5 juta gimana, Mas? Set hustle. Cari kerjaan lain yang bisa dilakukan I see. gitu. Sambil waktu senggang nonton YouTube, belajar TikTok, tanya ChatGPT, aku bisa belajar apa sih yang sekarang? Belajar AI coba sekarang. Banyak banget yang mau. Ya kan, belajar AI di YouTube gratis. Terus dicobain AI-nya juga gratis. Terus bikin animasi. Animasinya bisa bikin buat UKM, bikin iklan kreatif. Kan dibayar cukup lumayan dari situ. Iya kan. Oke. Nah, jadi ngikutin era sebenarnya. Lebih cocok ngikutin era. Nah, sehari ini eranya kan di digital marketing, konten AI. Ini kan di sini nih. Jangan kerja kalau nambah ya, kalau maksud tambahan ya, jangan kerja nambah tapi di yang ketinggalan. Karena kalau ketinggalan, eranya ketinggalan, pemainnya juga udah banyak, harganya udah murah. Kalau di sini pemainnya masih sedikit, barangnya baru, pemainnya sedikit kan. Jadi harganya masih lumayan, masih enak. Gitu. Jadi aku akan nyari side hustle yang di seputar ini. Gitu. Harus begitu ya. Better begitu sih. Karena ya di bidang-bidang yang kita juga suka dan mengerti. Pasti nggak mengerti di awalnya, makanya belajar. Oke. Kita Maksudnya berarti, tapi kita harus minat dulu kan? Sebentar, butuh duit atau butuh passion? Ini dulu. Aku kalau sudah kepepet begitu, Nggak ada pikiran passion ya? Yang passion tuh penting- ntar aja. Iya benar. Banyak orang ini kerjaan gak sesuai passion padahal dia belum punya penghasilan gitu ya. Udah kerja aja dulu gitu Nanti ya. kalau sudah passive income kayak aku begini, Iya. mau main game setiap hari, Netflix setiap hari juga nggak apa-apa. Iya, iya. Tinggal Makanya banyak jalan-jalan Kak, gitu. cerita-cerita dari sebelum jadi direktur, sebelumnya dia OB kan. Karena Iya. dia sebenarnya OB bukan passion dia kan. Bukan. Tapi karena Butuh dia duit ngerasa lah, gitu. butuh duit, udah kerja aja dulu ya kan. Mungkin di situ cuman karena dia bisa memanfaatkan pekerjaannya, dia belajar sama orang-orang yang dia lagi bersihin. Oh, cara jadi marketing begini, cara jadi manajemen begini. Hungry lah ya. Duit bener sih, duit nggak dibawa mati, tapi hidup tanpa duit kayak mau mati. Bener gak? Iya. Kayak mau mati bener-bener. Iya. Jadi kalau pertama-tama mau orang nyari kerja, jangan passion dulu berarti kok ya. Trennya apa yang ada duitnya? Oke. Nah, masalahnya kalau itu nggak tahu, itu sebenarnya bisa nanya ke ChatGPT juga bisa nanya. Trennya apa? Nah, ini dijawab aja di sekarang ini AI, semuanya lagi ke AI semua. Barusan ada AI-nya si siapa? Seedance ya. Lihat gak? Yang bisa bikin Bruce Lee fight sama Jet Li, Iya, AI iya. begitu kan. Nah, itu kan gila banget tuh. Terlalu Eranya canggih kesana. sekarang eranya. Makanya bikin iklan udah nggak perlu alat-alat lagi, Iya. AI doang jadi iklan. Iya bener. Aku aja sekarang perlu kalau ada orang bisa bikin iklan AI, video klip AI. Mau bayar kan? Mau bayar. Exactly. Nah, itu job-job kayak gitu tuh Karena enak jadi banget. murah kan. Jadi murah Karena sebenarnya. misalnya syuting video klip membutuhkan minimal 30 sampai ratusan juta. Ya. Mungkin Ini dengan nggak ada. AI, dia jadi nggak ada syutingnya kan. Nggak ada tinggal bayar syutingnya.
jasanya Iya. aja. Ratusan juta jadi 5 juta sehari misalkan, tapi dari Mau. 10 video, 12 video gitu kan. Mau pasti. Nah, makanya jadi Iya. selesai. Harus belajar ya. Iya. Harus hungry terus hal baru. Ya. Oke. Makasih banyak kok ini. Udah Sama-sama. mau main-main ke sini. Semoga mencerahkan buat teman-teman. Iya. Biasanya di akhir tamuku nanya satu pertanyaan ke aku kok. Kira-kira kalau Koko mau nanya ke aku nanya apa? Jangan susah-susah ya kok. Sesuai bidangku aja nih. What is your life goal? Life goal. 20 30 tahun ke depan atau life purpose-nya seperti apa sih seorang Atta Halilintar after semuanya ini? Oke, 20-30 tahun ke depan. Ya, masih muda lah, masih 60 sih. Oke. Berarti umurku nanti 50, 50 sampai 60 tahun. Kira-kira kayak begitu. Memang kadang-kadang orang jawabnya, ini klise apa gimana. Tapi memang aku pengen ketika aku di umur-umur itu, aku meninggal sebagai orang yang bermanfaat buat orang lain. Masa meninggal 50? Ya kan kita gak ada yang tahu umur kok. Oke. Aku menganggap, aku tuh selalu doa kok. Ya Allah, jadikanlah umurku 100 tahun. Dan matikanlah aku di saat aku lagi bersujud sama kamu. Jadi kalau aku lagi gak bersujud, jangan pernah matiin aku ya Allah. Tunggu umurku 100 tahun. Aku sering berdoa gitu. Aku dalam hati, ini kalau aku kasih tahu pasti orang tawa nih sama aku. Tapi emang itu yang aku rasain kok. Wah, kalau aku meninggalnya nanti di umur 100 tahun, tapi jadi pribadi yang bermanfaat saat bersujud kepadamu. Karena ketakutan terbesarku, misalnya aku umur 50 meninggal kok, tapi di saat aku lagi gak dekat sama Tuhan, lagi gak jadi manfaat buat masyarakat. Jadi kalau ditanya life goalku itu. Jadi aku harus goalsku di akhir-akhir hidupku. Karena menurutku sekarang Tuhan memberikan apapun impianku lebih cepat dari yang aku pikirkan. So, oke. Kalau gitu diubah dikit. Impact seperti apa yang pengen dicapai di situ? Ya mungkin aku lebih banyak membangun sekolah, rumah ibadah. Terus bisa banyak menyekolahkan orang. Mengesatukan orang. Jadi karena aku ngerasa Tuhan udah memberi berkat di saat aku umur 20-an. Memang waktu kecil aku ngerasa Tuhan kok hidupku masa kecilku begini amat. Aku umur belasan tahun orang pada main-main sama teman-teman, dapat sepeda, dapat ini. Aku harus kerja, bantu orang tua, harus begini begitu. Ternyata Tuhan menggantinya juga lebih cepat lagi dibanding umur-umur mereka gitu. Jadi mungkin di saat selanjutnya ya itu goalsku kok. Jadi dengan bermanfaatnya dengan misalnya aku bisa sekolah, membangun banyak sekolah atau rumah ibadah atau bisa menyekolahkan banyak orang juga. Itu sih kok. Siap. Goal. Amin. Amin ya kok ya. Amin. Karena alhamdulillah kalau Tuhan udah kasih kayak ya Allah aku umur segini udah ngerasa kok aku umur segini udah bisa ini, bisa ini. Ya gila banget sih. Alhamdulillah kok ya. Berkah lah. Ya. Makasih kok pertanyaan kok dalam banget dan ini membuatku pengen umroh lagi. Aku tahun ini harus umroh lagi, pengen kembali lagi gitu. Dan apalagi udah deket bulan Ramadan. Makasih Koko udah ngasih insight yang luar biasa. Ada beberapa yang Koko sampaikan aku pengen terapin ke anak-anakku. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Yang tadinya aku tuh ngerasa kayak kayaknya aku gak tegaan. Tapi aku ngeliat bapakku, ngeliat Koko, ngeliat anak-anaknya sekarang mau nurut, mau ini. Anakku udah nurut kok, cuman sekarang aku harus lebih nurut. Karena kemarin dia nangis-nangis gara-gara minta permen aja. Aku bilang, Mah sabar. Aku diceritain nih penyakit kalau orang kebanyakan makan permen setiap hari 3 kali sehari, coklat mulu ini begini. Kena kencing manis, gula ini. Anakku tetap aja besoknya nangis karena dikasih sama kakek neneknya. Aku biarin Mah nangis. Aku videoin kirim ke kakek neneknya. Nih kayak nenek tolongnya dengan sopan santun. Ini anaknya jadi begini, jangan kasih ya. Biarin nangis aja. Tapi sekarang mereka jadi gak minta kok, bener. Biarin aja seminggu nangis. Biarin aja. Abis itu ntar dia kalau mau minta-minta, Kak udah ingat ya papa gak akan kasih walaupun kakak nangis. Ya. Mau ngeronta-ronta papa gak akan kasih. Di situ aku belajar lagi sama Ko Denny. Memang setiap hari gak ada hari untuk gak belajar. Terima kasih Koko udah datang ke Daging Talk. Sama-sama, terima kasih. Semoga banyak menginspirasi juga orang tua di luar sana. Sukses juga buat Koko ke depannya. Amin. Nanti aku juga pengen podcast sama anak-anaknya Koko. Siap, kita atur. Terima kasih banyak. Thank you. God bless terus. Sukses semua usahanya. Thank you.